Oh, tadi itu mereka selamat perjalanan. Ya, kamu bosku Napang kerja lo marus Pak di bawah kan pada kerja kalinya. Kalau di bawah ya headset. tidak apa-apa Bu. Iya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Marsuni. Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi warahmatullahi kita wabarakatuh. Jadi seperti itu tadi tabel itu yang mau diisi dari Bapak di tabel. Iya. Tabel. Jadi ditulis bagaimana? Ditulis pensil saja barangkali, ditulis pulpen mau. Ya, kita isi-isi dulu nanti untuk presentasinya. Besok baru kita bikin PowerPoint-nya. Oh iya. Itu dibuatkan, itu tabelnya dasar itu Pak Idris. Tabel itu dasarnya. Pak. Tapi nanti dikembangkan di PowerPoint. Oh iya. Pilih salah satu sekolah di kita sepakati. Oh iya. Iya. Aduh tadi itu mungkin acuan pengisian tak itu tadi yang tabel nak kirimkan ke Bapak. Terusnya apa-apa kita bisa itu yang tabel 3.1 itu KSE yang perlu dikembangkan. Ya nanti ini bentir PP barangkali ditayangkan. Kalau penjelasannya tadi Bapak. Jadi kita ambil satu sekolah. Bentar PPK. Oh, kukira saya itu di tabel bisanya mau diisi. Begitu juga pemahamanku. Kayak ini apa kayak konsep ini dasar ya. Ambil tadi Bapak barusan ambil satu sekolah. Berarti nanti dijabarkan, dijelaskan di PowerPoint. Bentuk implementasi pengajaran eksplisit. Berarti kerja kita semua? Desi di mobil. Iya, kerja kelompok. Seperti kemarin-kemarin kalau Rukol kerja kelompok, misalnya kita diskusikan apa itu isinya dari acuan tabel tadi untuk kita presentasikan besok. Nah, bentuknya ini seperti apa? Tidak mengerti juga apakah seperti RPP yang kita bilang itu atau bagaimana? Karena di sini ada deskripsi kegiatan pembelajaran apa yang dilakukan dan dikatakan guru. Jadi kira-kira misalnya di kesadaran diri apa yang dilakukan guru, apa yang dikatakan guru. Bukan itu seperti contoh kemarin waktu kita kerja apa itu di diskusikan. Ada itu yang kita kerja di tugas yang. Iya. Ya. Begitu barangkali budayanya nanti begitu kayaknya yang seperti di itu eksplorasi. Iya. Ada itu tabel-tabel diisi yang kesadaran diri, yang manajemen diri. Ada itu tabel-tabel, tapi saya tidak berbentuk tabel di kuis. Kalimat turun ke bawah. Itu kalimat turun. Begitu kayaknya di. Kan tidak ada kemarin itu contoh RPP berkita cermati RPP itu mungkin begitu nanti mulainya maksudnya Bapak. Tunggu. Tabe Bu Hasnawati, mikrofon tak di mainboard, tolong di off kan dulu karena masih di diskusi. Aku ganggu. Ya, oke, lanjut. Ya. Apa tadi? Tadi kan kemarin itu ada RPP kita baca, baru kita cermati misalnya kesadaran diri RPP, baru kita cermati, bukan begitu modelnya nanti. Jadi dalam bentuk RPP ini. Atau tanya dulu Bapak. Iya, ada tuh kemarin tugas di eksplorasi konsep itu ada berbentuk tabel begini, ada yang mau diisi-isi. Memang, tapi ada juga. Tapi ada juga contoh RPP. Kapan itu yang kemarin tabel, kalau tidak salah diagram prior, apakah?
Ya, kalau itu yang contoh RPP ada kan yang khusus untuk keterampilan relasi, ada yang khusus dibikin satu-satu gue begitu. Ada memang kemarin yang komentar itu. Iya, ya cocok yang mungkin ngarahnya Bapak, mungkin begitu nanti satu artinya dirancang satu artinya dirancang dalam bentuk RPP karena bilang tadi Bapak ambil satu sekolah. Jadi misalnya ceritanya ini satu RPP itu, misalnya kita bikin dalam bentuk RPP, satu RPP itu kita masukkan ada kesadaran dirinya, ada manajemen dirinya, begitu kah? Ya barangkali begitu. Baik. Bagaimana aku mengerti juga. Ada tanya lu Bapak. Karena iya. Ini ya Pak, ini nanti tugas Pak. Diskusikan kira-kira sekolah mana disampel, kemudian tidak menutup ada aspek sosial emosional di sekolahnya Bapak itu dimasukkan di sana melengkapi. Ya. Kalau nanti Pak dituangkan dalam RPP, bentuk RPP Pak atau bentuk tabel saja? Ya tidak mutlak semua ada di situ. Ada kemungkinan nanti katakan kalau kesadaran diri ada di SMP ini, begitu. Oh iya Pak. Coba nanti dituangkan Pak, yang dituangkan dalam PowerPoint, RPP atau tabel? PowerPoint bukan tabel. Oh iya Pak. Tabel itu hanya langkah untuk mengumpulkan data. Oh iya Pak, ya. Iya. Terima kasih Pak. Paham nih Pak Idris? Paham nih. Kita saja ikuti dulu tabel toh. Misalnya, jadi kita ambil lokasi sekolah tak, dan di situ nanti kan di situ mungkin banyak di situ ada tolotan yang bisa kita artinya yang kita bisa ungkapkan. Bisa Ji, bisa. tidak masalah. Ya. Jadi misalnya jadi pertama kita mau kesadaran diri di diri. Jadi kita dulu tabel 31. Tabel 31 itu kesadaran diri itu bentuk implementasinya. Kasihan kembangkan pertama kesadaran diri. Tetap kesadaran diri karena itu pun pertama. Bentuk pengajaran eksplisitnya. Ya. Di situ bagus itu penjelasannya di situ untuk implementasinya. Apa ya dari kesadaran diri di situ Bu, apa yang bisa diterapkan? Yang di bentuk pengajaran eksplisit itu ada pernah saya baca itu misalnya deskripsi misalnya bentuk implementasi pengajaran eksplisit yang pertama skenario penerapan di deskripsi kegiatan itu misalnya sebelum memulai aktivitas itu diminta bernafas apa gitu. Pokoknya konsentrasi ada yang stop, ada pernah kita baca gitu yang stop, STOP. Berhenti dulu, kemudian tarik nafas. Ada toh? Iya. Nah, kemudian kalau integrasinya di praktik mengajar itu misalnya berdoa sebelum pelajaran. Ayo misalnya ketua kelas pimpin doa. Atau kita tunjuk siapa yang pimpin doa hari ini seperti tadi Bapak tuh kalau mau mulai rukol tak ada kan Bapak bilang Pak Kasim pimpin dulu doa teman-temannya. Nah begitu juga ini di integrasi praktik mengajar tak pada bagian kesadaran diri. Berarti itu contohnya pertama berdoa mengarahkan siswa untuk berdoa sebelum pembelajaran. Kemudian siapa yang terlibat ya guru dan siswa di kelas itu. Kemudian setelah berdoa bisa kita lakukan tadi itu bernapas dengan penuh kesadaran toh. Itu Pak kegiatan pengajaran eksplisit itu maksudnya dimasukkan di dalam pembelajaran tak. Itu ada tuh teknik stop kalau kita baca itu materi pada eksplorasi konsep ada teknik stop yang berhenti dulu sejenak baru T-nya itu tarik nafas
kemudian apalagi tuh ada itu anunya kepanjangannya itu STOP, stop. Stop ya. Iya. Jadi bernafas, maksudnya hentikan semua aktivitas dulu, sama dengan kita di awal, sebelum kita mulai pembelajaran, ayo kita konsentrasi dulu anak-anak, berhenti semua dulu beraktivitas, hentikan semua aktivitas dulu, tutup mata, tarik nafas, seperti itu. Jadi itu yang misalnya nih tentang apa, kayak yang kita sampaikan tadi, berarti Kesadaran setelah diri. berdoa, masih kesadaran diri itu berarti bisa sebelum berdoa, bisa sebelum berdoa kayaknya itu Pak, sebelum berdoa kita kemudian, laksanakan. Kan sudah berdoa, kemudian atur napas sudah, artinya itu kan napas relaksasi. Adakah materi yang bisa diterapkan dari kesadaran diri? Tidak Misalnya, ada. oh tidak ada. Tidak ada. Ya. Tidak ada itu, yang. Ya. Kalau saya biasanya yang sering ku kerja itu yang paling semua sekolah kapang begitu berdoa semua sebelum belajar. Berdoa, ya. Pastinya, Nafas, pastinya berdoa semua. Kalau yang tarik nafas ini belum pi. Ya belum. Belum saya kerja. Iya. Pernah saya coba. Ya. Bagus itu. Jadi tidak relaksasi. Relaksasi. Ya, hypnoticing. Itu tidak pernah saya tarik nafas sama anak-anak. Ada dulu di mata kuliahku itu hypnoticing namanya, maksudnya kita singgung itu kebetulan Ija itu Ibu Siti Hadijah yang SMP 3 Pangsit itu diambil diambil judul tesisnya tentang hypnoticing. Diambil itu yang sebelum pembelajaran dimulai, sebelum menghentikan semua aktivitas dulu, diam, tutup mata, tarik nafas, jadi seperti itu. Jadi itu yang pertama tadi, kesadaran diri kan sudah ada. Sekarang yang kedua manajemen diri. Manajemen kan artinya pengelolaan diri. Praktek mengajar, tentang terkait dengan praktik mengajar maksudnya? Berarti masuk ke praktik mengajar tuh? Praktik mengajar. Mungkin di situ yang terkait dengan emosi, pengelolaan emosi nih toh, manajemen diri. Kalau kesadaran diri. Jadi praktik mengajar dengan praktik mengajar guru. Iya, kalau praktik mengajar tentang emosi kami di situ yang dianu. Ya. Menjaga keemosian untuk menghadapi siswa-siswa yang berbagai macam tipe, berbagai macam karakter. Ya. Manajemen diri bisa juga pertama tadi mengajar secara emosional di tidak mengontrol emosi sebelum memulai pembelajaran. Maksudnya memeriksa perasaan. Maksudnya memeriksa perasaan. Bagus sih tidak perasaanku ini sebelum jangan sampai nanti misalnya ada masalah dari luar kita bawa ke kelas, nanti anak-anak jadi pelampiasannya. Jadi manajemen diri pertama mengontrol diri toh, mengontrol diri, memeriksa perasaan itu. Berarti di sini masuk sama kita mengontrol diri dengan refleksi diri. Apa dia? Refleksi diri. Bukan kapan? Refleksi kan biasa di akhir-akhir pi. Tapi masuk ke bagian manajemen diri kan, refleksi termasuk artinya kembali ke diri kita tuh. Manajemen bisa juga refleksi. Iya bisa Ji. Ada di sini ku baca manajemen diri itu integrasi praktik mengajar di kelas, kemudian menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Di sini dia kaitkan dengan kalau deskripsi kegiatan pembelajarannya itu mengingatkan murid tentang kesepakatan belajar, kesepakatan kelas, keyakinan kelas tak? Oh iya. Jadi misalnya sebelum memulai masih ingat keyakinan kelas kita. Jadi selama pembelajaran tidak boleh ada kegiatan makan minum ya misalnya. Itu kan keyakinan kelas kita. Seperti itu mungkin mengingatkan itu siswa murid tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Jadi kan biasa kalau sudah kita berada itu Bu ada yang makan di kelas baru marah-marah Miki. Maunya kita ingatkan memang keyakinan kelas di awal. Iya.
Jadi ingatkan memang kegiatan kelas di awal pembelajaran bahwa ingat kegiatan kelas kita seperti apa masih diingat apa yang pertama, apa yang kedua, seperti itu mungkin. Kalau siapa yang terlibat berarti guru, murid, tetap guru, tetap guru dan murid dalam kelas itu di kelas dalam waktu proses pembelajaran. Iya, waktu durasi baru masuk. Apa lagi di situ Kak? Bagian-bagiannya Tapi ada kulihat di sini waktu dan durasi, ada durasinya. Kalau manajemen diri mungkin misalnya durasinya pada awal pembelajaran. Kesadaran diri tadi kita ambil berapa waktu? Anggaplah. Kalau kesadaran diri ini kan berdoa. Yang tadi berdoa, tarik nafas. Berarti mulai masuk sekolah sampai pulang sekolah, artinya setelah di kelas. Iya, di kelas. Atau mulai pembelajaran. Iya, mulai pembelajaran, mulai masuk sampai pulang sekolah, artinya berdoa pada awal dan selesai. Tidak, maksudnya kita spesifikkan durasi waktunya, kayak misalnya 5 menit kah, 2 menit kah, ya begitu. Ya. Memang kegiatan di awal pembelajaran, tapi kira-kira durasi waktu untuk membaca doa itu di awal pembelajaran dengan teknik stop tadi kira-kira berapa lama? Nah, begitu. Mungkin 5 menit lah. Ya, 5 menit ya. 5 menit durasinya berarti 5 menit. Kalau ini tadi menjadi 3 menit di awal pembelajaran, 2 menit di akhir pembelajaran, begitu kan? Kalau di akhir pembelajaran tidak tarik napas, Ji. Iya. Kan itu berdoa tadi di awal dan di akhir pembelajaran. Berarti kita ambillah di awal pembelajaran tadi berdoa dengan sistem stop tadi itu, kita ambil 3 menit. Di akhir pembelajaran anggaplah 2 menit, jadi 5 menit semua. Toh, kita spesifikkan seperti itu. Ya, 5 menit ya. Ya. Iya, 5 menit. Oke. Kemudian ini manajemen diri yang terlibat guru dan murid. Kemudian tempat di kelas. Ya, kalau durasinya kegiatan awal jika kapan itu? Manajemen diri aktivitas ya, termasuk. Iya, kegiatan awal tuh. Bisa maksudnya bisa juga kegiatan air kan refleksi diri air tuh. Ya. Bisa juga awal ini. Misalnya tadi ayo anak-anak keyakinan kelas kita kan artinya mengingat persepsi. Ya, persepsi. Jadi kayak mengaitkan pembelajaran yang materi lalu dengan materi sekarang, toh? Kegiatan awal tak? Iya. Jadi kira-kira berapa menit itu? 10 menit ya? 10 ya, bisa 10 menit. Jadi kan berarti kita main 40 menit ya. 40 menit. Kalau SMP kalau SD 35. SMA ya, 40 menit lah. 1 jam pelajaran 40 menit. Berarti sisa berapa ini? Sisa 5, 10. 15. Sisa 25. Sisa 25. Tapi kan itu tadi di awal dan di akhir itu yang berdoa, kemudian ini juga refleksi dengan ini juga kan terkait menjadi 10 menit toh? Iya, 10 menit. Oke. Sekarang kesadaran sosial. Kita menciptakan sosial berarti berkaitan dengan menciptakan iklim kelas. Ya, iklim kelas dan budaya kelas itu. Menciptakan iklim kelas dan budaya kelas. Budaya sekolah. Nah, di sini kulihat kesadaran sosial. Di sini kulihat membantu teman dalam memahami materi yang diajarkan oleh guru. Iya, itu kulihat anunya. Membantu teman dalam memahami materi yang diajarkan oleh guru. Kan biasa itu anak-anak kalau misalnya tidak mengerti, kalau ibu jelaskan Kak dulu lagi. Ada kan biasa begitu. Ya, membantu diskusi kelas. Pokoknya ini kegiatan intim. Ya. Berarti kesadaran sosial. Bagaimana kalau kita bawa ke diskusi kelompok? Ya. Iya. Berarti artinya diskusi kelompok di situ kan anak-anak saling memahami dan mengerti apa yang disampaikan temannya secara terbuka. Kita bahasakan sosial
maksudnya kita bahasakan bila tadi yang aku bilang tidak aku tahu kata-katai. Maksudnya kayak itu tadi contohnya, maksudnya membantu teman dalam memahami materi yang diajarkan oleh guru. Jadi kalau dalam diskusi kelompok kan pasti saling bekerja sama di situ. Iya, bekerja sama tuh. Ya, berarti bisa artinya diskusi kelompok, satu kelompok artinya apa, bekerja sama terhadap apa yang dibahas. Tapi ada nanti Pak keterampilan relasi. Nah di keterampilan relasi itu yang kerjasama dalam kelompok. Kesadaran sosial artinya membantu ini artinya kesadaran sosial ini membantu teman, mungkin membantu teman yang maksudnya belum mungkin diskusi kelompok ini belum nanti keterampilan relasi baru berdiskusi. Berarti bisa menunjukkan kepedulian kepada orang lain, kepada teman. Ya, menunjukkan kepedulian pada teman atau pada orang lain. Atau menghargai pendapat orang lain, masuk. Ya, jadi, menunjukkan kepedulian pada orang lain atau teman. Orang lain. Itu kesadaran sosial itu. Iya, dan menghargai pendapat orang lain, dua bagian. Nah, kalau keterampilan relasi nanti baru diskusi kelompok. Oh, berarti masuk menghargai relasi. Berarti sudah ini menunjukkan kepada orang lain di genre lah. Iya. Di sini ada kuliah kalau di sini ada aku baca bisa juga pada hari Jumat itu di sini kesadaran sosial toh di hari Jumat itu ada istilahnya Jumat berkah, mengumpulkan sumbangan atau sedekah Jumat, mengajak murid untuk berbagi. Di situ kulihat contohnya di sini juga. Jadi selain di kelas ada juga di lingkungan kan tadi itu penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Jadi ada di kelas tadi itu yang menunjukkan kepedulian pada orang lain. Bisa juga untuk di budaya sekolahnya dengan mengadakan kegiatan Jumat berbagi atau ke Jumat sedekah ke istilahnya atau ke Jumat berkah ke istilahnya di Budi Bu Warni tadi Jumat berkah kah, Jumat berbagi kah, Jumat sedekah kah istilahnya apalah. Nah, jadi ada itu kesadaran sosial. Jadi kita bagi dua lah. Untuk di lingkungan kelas itu dituangkan di sekolah itu ya kalau hari Jumat. Ya, untuk di lingkungan sedekah. Ya, untuk di lingkungan kelas tadi itu yang menunjukkan kepedulian kepada teman, orang lain. Kalau untuk lingkungan sekolah tadi dengan mengadakan kegiatan Jumat berkah. Guru bersama semua siswa. Ya. Jadi yang terlibat guru dan murid. Iya. Tempatnya di mana? Sekolah. Sekolah karena tapi ini bagaimana Jumat berkah? Kita bagi dua Pak, kita kasih poin kapan. Biasanya poin 1 tadi yang itu tadi yang membantu menunjukkan kepedulian pada teman itu kita di kelas. Kalau tadi yang Jumat berkah itu lingkungan sekolah, semua warga sekolah, bukan cuma guru murid, kepala sekolah, pegawai, semua masuk. Ya. Nah, sekarang kalau durasinya? Kalau yang tadi menunjukkan kepedulian kapan itu yang kepedulian kepada teman itu sepanjang proses pembelajaran kapan nih? Artinya dibagi nih karena nanti juga ada keterampilan relasi dengan pengambilan keputusan bertanggung jawab. Enggak masuk itu yang kesadaran sosial kan selama proses pembelajaran Pak. Iya. Jadi kita ambil berapa waktunya? 25 menit? Apa? 40 menit? 20 menit. Berapa tadi kali 15 menit sudah 15 menit berarti sisa 25 menit ya Mami. Ya. Ini 25 menit. Iya 25 masuk ke keterampilan relasi juga nanti dengan pengambilan keputusan bertanggung jawab. Iya. Dalamnya Rota. Kita ambil semua itu tetap jadi kita ambil kesadaran sosial 25 menit toh. Iya.
Kan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Iya. Kemudian yang tadi itu yang Jumat berkah Di luar. Di situ semua warga sekolah di luar jam pelajaran. Iya. Luar jam pelajaran ya, Ra. Jam pelajaran. Waktunya kapan ya? Hari Jumat. Iya. Iya. Nah, sekarang kita pindah ke keterampilan relasi. Keterampilan relasi. Nah, ini nih kerjasama dalam kelompok. Yang dulu keterampilan relasi. Menghargai pendapat orang lain bisa tuh kerjasama dalam kelompok. Kerjasama dalam kelompok. Nah, silakan diskusikan dengan teman kelompoknya masing-masing tugas untuk menyelesaikan tugas kelompok yang ibu berikan. Nah, itu contoh kalimat gurunya. Jadi, kerjasama dalam kelompok. Nah, sekarang Kang itu yang terlibat guru dan murid sesi kelas tempat di kelas. Kalau durasinya selama proses pembelajaran. Kelas tadi ada 25 menit, 25 menit. 25 menit. Ya. Kemudian pengambilan keputusan bertanggung jawab. Nah, ada sekarang. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Bisa diambil semua ini. Ini sebenarnya apa? Apa ini? Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Tunggu dulu. Keputusan yang bertanggung jawab. Apa di sini keputusan bertanggung jawab? Oke. Oh, misalnya tadi sudah mendiskusi kelompok toh. Nah, sekarang untuk presentasi diskusinya, untuk produknya misalnya hasil diskusi kelompok itu tugasnya dalam bentuk apa? Silahkan. Mau bentuk presentasi langsung, mau bentuk video, begitu Kak Pangnya. Diserahkan ke siswa untuk memilih jenis tugas, sesuai dengan apa di? Sesuai dengan minatnya. Tunggu dulu, jalan menyadar bahwa apa bagus itu semangat berlepas, semangat jalan membuat keputusan. Bagaimana nih kalau pengambilan keputusan kita ambil membuat keputusan beralasan setelah menganalisis informasi, data dan fakta. Ini bisa. Membuat keputusan beralasan atau masuk akal setelah menganalisis informasi, data dan fakta. Perlu diceritakan dalam diskusi. Ya. Itu bagian dari pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ukuran itu balewita. Mengambil keputusan. Membuat keputusan yang beralasan atau masuk akal setelah menganalisis informasi, data dan fakta. Ada itu, coba kita lihat di tabel aku lihat di tabel kompetensi sosial dan emosional yang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Itu berlatih membuat keputusan beralasan. Berarti itu kan diskusi kelompok ceritanya tadi. Ya. Jadi membuat keputusan beralasan atau masuk akal setelah menganalisis informasi, data dan fakta. Ya, oke. Atau oke nih, Vitaya ke rota boleh. Ya, ada itu juga. Coba kita buka yang kukirimkan Ki. Itu tadi yang kulihat contoh-contohnya nanti untuk penyelesaian tugas tak toh? Oh iya. Bisa kita jadikan acuan toh? Oh iya. Iya oke. Jangan sih. Dipadukan saja. Iya, itu saja. Nih. Istilahnya kan kita ATM lah. Oh iya. Toh. Minta lu tanggapannya Bu Arnida. Bu Arnida. Ada di sana. Itu tadi yang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ada kalimatnya itu Pak Idris. Tadi apa Pak Idris? Membuat keputusan beralasan atau masuk akal setelah menganalisis informasi, data dan fakta. Maksudnya Pak?
Dari Bu itu yang apa yang dari yang di atasnya ya, pengam- dari keterampilan relasi tadi kan, keterampilan relasi kan bagaimana mereka berdiskusi kerjasama dalam kelompoknya. Nah sekarang kita masuk nih ke poin kelima. Tidak ada jelas kayak kuda ngarbu karena di Grand mulu Kak. Oh iya jangan pala iya. Oke Bu, oke. Baiklah lanjut. Barangkali nggak bawa Bu Oh iya iya. Bersamanya cara. Ya oke. Mak dampak nggak Bon? Santai nih Bu, santai. Iya, biasa juga aja kita begitu. Jadi kita pindah di tabel kedua Bu nih. Enggak, itu tadi waktunya, itu tadi durasi waktu. Tadi kan yang terlibat guru dan murid. Durasi waktunya itu untuk pengambilan keputusan bertanggung jawab. Selama proses pembelajaran, asal ke mana Era? Ya, 25 menit dah selama proses. Iya. Kita inti. Ya, selama kita inti. Ya, oke. Kemudian kita pindah ke tabel berikutnya. Ide penguatan kompetensi sosial dan emosional untuk pendidik. Yang kedua tadi yang foto yang kirimkan ke Bapak tunggu dulu. Iya. Buka lagi. Oh, yang ini yang bentuk penguatan. Menjadi teladan, belajar atau berkolaborasi. Iya. Menjadi teladan. Berarti menjadi teladan dulu. Diambil semua lagi kesadaran diri, KSE yang dikembangkan kan itu tetap itu 5 kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi sampai pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Tetap 5 Mungkin diambil salah satunya saja. Tidak. Kita ambil itu 5-5-nya. Misalnya kolaborasi kerjasama. Di situ misalnya manajemen diri. Enggak, ini contoh toh. Ini kan menjadi teladan. Misalnya kesadaran diri yang sudah kita punya itu, kita itu bertanggung jawab, ataukah kita itu orangnya disiplin, atau kita itu misalnya orangnya jujur. Itu kan bisa jadi teladan bagi teman-teman tak? Berarti jujur. Jujur sih kita. Jadi itu keteladanan tuh jujur, bertanggung jawab. Jadi semua jadi ini 3 bagian: teladan, belajar, tidak. Satu ji Pak, menjadi teladan saja. Cuma KSE yang akan dikembangkan itu 5: kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi sama bertanggung jawab, itu ada 5. Maksud saya kan ada 3 bagian dari bentuk penguatan. Apakah ini setiap bentuk penguatan, misalnya menjadi teladan ditinjau 5 KSE, kemudian belajar ditinjau 5 KSE. Satu mau diambil di situ menjadi teladan mau saja. Ya teladan mau. Iya. Karena kalau kita ambil menjadi teladan, nanti pada saat kolaborasi ada juga pasti masuk di relasi. Keterampilan berelasi itu pasti ada nih kolaborasi Pak. Oh iya. Coba dulu kita mulai dari menjadi teladan. Nanti kalau misalnya ada kita mau kasih masuk di belajar, nanti kita coba lihat lagi. Oh iya. Menjadi teladan mau dulu. Menjadi teladan, kesadaran diri. Yang pertama KSI akan dikembangkan kesadaran diri. Tunggu. Kesadaran diri masuk. Kemudian keterampilan berelasi. Semua manajemen diri, keterampilan sosial. Kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, pengambilan keputusan dan bertanggung jawab. Itu tadi yang 5 poin nih, 5 poin KSE. Jadi untuk tabel 2 ini kita saja ambil menjadi teladan Ya coba dulu itu. Nanti kalau ada masih kita tambahkan lagi yang belajar atau berkolaborasi. Jadi tinggal itu kita kembangkan. Kita selesaikan dulu yang menjadi teladan, coba. Menjadi teladan. KSI akan dikembangkan poin pertama, kesadaran diri. Kesadaran diri agak jadi teladan berarti contoh yang baik.
Skenario penerapannya jadi teladan. Misalnya apa di? Skenario penerapan. Asa dua kolom skenario penerapan. Skenario penerapan itu ada deskripsi kegiatan penguat, ada deskripsi siapa yang terlibat pada menangir. Pertama, ya. Kegiatan itu seperti tadi yang aku bilang, kesadaran diri, misalnya ikhlas, apalagi jujur, itu untuk menjadi teladan, apalagi rajin beribadah, misalnya deskripsinya keteladanan yang bisa nanti orang lah dari kita yang kita laksanakan. Jadi nanti itu misalnya intinya saja tahu serupannya barangkali di. Iya, enggak panjang pada bagian deskripsi kegiatan, enggak Ji. Ya, kesadaran diri contohnya ini, keterampilan berrelasi contohnya. Nanti lalu iya, begitu. Iya. Kemudian sikapnya. Yang terlibat guru, siswa dan tenaga warga sekolah lah. Warga sekolah ya. Warga sekolah. Kita dan oke, sudah finish. Nah, kita mulai Mi. Kesadaran diri, apa di situ yang kita punyai. Berdoa dulu, tadi kan berdoa. Ya. Berdoa. Misalnya deskripsi berdoa di setiap awal dan akhir semua kegiatan. Semua kegiatan tuh kan ini ceritanya di lingkungan sekolah, bukan di kelas. Iya. Berdoa saja, nanti pada saat di deskripsi tambahannya kita tulis biasanya semua warga sekolah dilaksanakan di setiap lingkungan sekolah, dilaksanakan di setiap kegiatan. Bisa. Misalnya atau guru mengatakan selama misalnya berdoa menyampaikan kata-kata mengajak siswa untuk merenungkan tindakan dan sikap mereka. Juga bagus Pak itu berbudaya, maksudnya budaya itu penerapan 5S. Tapi Bu, itu tadi aku bilang. Jalan. Misalnya menerapkan budaya 5S di sekolah selama berada di sekolah. Jadi bagaimana nih budaya, misalnya ini budaya 5S itu jadi apa? Jadi sasaran atau jadi konsep. Kita jadi contoh. Itu yang ngantuk mau dikembangkan. Kita jadi teladan. Iya. Dia kena cocok latih yang masa dingin. Tema. Misalnya judul. Misalnya menerapkan budaya 5S di sekolah. Melalui KSC 1 kesadaran diri, apa yang dilakukan? Misalnya berdoa. Maka rumah ini dikembangkan. Ya. Betul? Bisa. Ini kapan? Kepalanya itu. Ya. Nanti di kesadaran relasi kan di situ menghargai, di situ bisa berdiskusi orang. Iya. Ya, tentang budaya 5S. Kita kasih ini tema, misalnya penerapan budaya 5S. KSC yang dikembangkan adalah 1 kesadaran diri. Nah, seperti ini. Ya, makanya jadi tambah itu berarti menimbulkan jadi. Berarti di temanya itu dalam bentuk penguatan, misalnya menjadi teladan, menjadi dalam penerapan budaya 5S begitu? Tidak, begini kita ambil satu sasaran yang mau ditinjau secara KSC. Di mana disimpan itu? Di mana disimpan itu yang penerapan budaya 5S? Sebelum barangkali kita tambah 1 baris. Misalnya tadi kan kita langsung kesadaran diri. Bagaimana kalau itu di atasnya kita kasih baris, misalnya
mensosialisasikan kepada murid tentang budaya 5S. Nah, setelah itu dibawanya masuk nih kesadaran diri apa, manajemen diri apa, makro. Bisa Ji. Betul, supaya jelas sih, karena supaya tidak secara umum. Kita kan tadi ini misalnya berdoa, itu kan secara umum ini semua ini dilakukan nih. Jadi supaya, artinya supaya ada hasil yang kita mau lihat. Ya, oke. Atau nanti kita pertimbangkan itu deh. Boleh. Iya. Atau bisa juga di atas tabel kita tulis apanya, temanya. Bisa Ji. Karena tadi juga Bapak kan minta ambil satu sekolah, misalnya penerapan budaya 5S di UPT SMP Negeri 1 Teluk Limpoe. Nah, itulah yang mau itu yang mau diuraikan. Iya. Jadi lebih fokus ke situ, lebih fokus ke situ. Ya, karena kalau saya lihat ini tadi yang kita konsep, susun, secara umum Ji, artinya supaya jelas, makanya kalau begini. Jadi tetap kita menjelaskan nanti, tetap kita arahkan ke tema atau sasaran. Ada tema, ada lokasi, karena. Iya. Jadi kalau nanti di PowerPoint-nya besok bentuk tabel atau bentuk layar, maksudnya tabel atau tersusun ke bawah atau bagaimana bagus nanti besok kalau dirancang. Iya tabel aja ini. Tabel. Ya. Dibaca kan. Tuh Kak Jo Mas Sherlock jemput tuh. Makassar Kak ini. Hah? Di Makassar. Cicil komplek ya. Tidak, pergi ke enggak pergi rekreasi, pergi ke antar tante berobat pergi macet di rumah sakit. Agak kesini malah sama agak. Ada masalah di perutnya. Apalagi betul peduli. Ya. Bantu tabal moiter kan ya? Bantu tabal moiter. Bantu tabel dah. Iya. Bantu tabel. Begitu nih aku bilang sih, kayak tadi bilang, enggak dalam bentuk PG. Tabel itu kita isi, tuh. Iya. Cocok itu. Kalian ini nanti kita apa lagi? Nanti kita bikin, kita bentukkan tadi yang yang sudah kita buat itu, kita lihat juga ini sebagai acuan, baru kita bikin seperti kalimat yang tadi sudah kita buat. Jadi kita tambahkan tadi itu yang pada tabel 32 itu kita fokus di pengembangan apa lagi? Penerapan budaya 5S. Toh? Begitu? Iya. Kita menjadi teladan. Ya supaya jelas gitu apa itu. Iya, jadi lebih fokus Ki. Ini terlalu megaladitan nih, terlalu mengembang. Kakong ketemaan mereka dia untuk pusing, terus makin sasarannya. Karena saya lihat contoh yang lain secara umum saja. Tuh. Iya. Jadi nanti kita bikinnya begitu. Iya.
Yes. Jadi hari apa kita pulang? Sebentar. Mau tunggu mobil Kak ini. Kutanya bilang selesai Kak, jangan kita dulu jemput Kak, 4:30 pi karena masih Zoom Kak. Mami jemput Kak mobil, tapi bilang Kak jangkit dulu, masih sementara Zoom Kak, nggak bisa Kak mas Zoom di HP, di laptop pi diarahkan sama Pak Fasil. Jadi bilang yo ya Pak, nah bilang Kak jangan kita jemput 4:30 pi. Selesai kapan kalau 4:30 dah? Iya. Format tabel. Bisa aja nanti itu format ini tuh format tabel bisa di apa? Diisi langsung nanti dirubah kata-katanya ini. Ada ini ada. Tunggu ku kirimkan formatnya nah. Iya. Kan tinggal diisi Mami Kak. Ya, nanti diisi begini baru kita akan mau bikin nih anunya, PowerPoint-nya. Masa satu paket ini barang. Masuk. Kita akan mau kerja nanti PowerPoint-nya untuk nanti malam, untuk kita presentasikan besok. Terusnya coba. Karena mungkin di jalan Kak itu toh. Iya. Seandainya mau tidak pergi Kak Marus, nanti bisa bikin anunya PowerPoint-nya tapi kasih. Ya, Pak Idris mau dulu yang buat. Itu ada format saya kirimkan ke Pak Idris, coba kita buka. Ada format saya kirimkan ke untuk kita isi, untuk kita masukkan ke PowerPoint. Oh ya. PowerPoint di Canva nanti kan, di Canva di Canva. Kita kita salin saja ini tabel. Coba kita lihat ada tuh kukirimkan gitu. Begitu nanti kita isi. Itu Word ku kirimkan gitu, jadi bisa kita salin. Bisa jika kapan kita nanti kirim link untuk yang bisa diedit. Siapa tahu ada yang bisa diedit. Iya, seperti biasa. Misalnya dalam perjalanan pulang nanti salah. Siapa tahu bisa saya buka lihat, saya baca-baca juga apa penjelasan karena jujur tidak ada sama sekali ku dengar. Pasti tidak konsen juga di situ. Baru lupa bawa headset. Biasa di posisi tak Bu, santai maki. Itu misalnya kerja kelompok. Makin kepuewe. Pak Idris, kita lihat yang kukirimkan kita itu tabel. Itu tadi yang kita kirim. Enggak ada terakhir kukirimkan gitu di Word. Di HP pertama. Ada jadi sudah kita jempol Hah? Manakah? Salah Kak, mati ini salah kiri nggak? Sorry. Situ nak sampai. Ayo, ketika aku tidak tabe salah kirim Kak. Mati Kak. Sepir tuh kiri yang iya. Astagfirullahaladzim. Jalan teruskan ke kita. Ngaku. Astagfirullah. Ya, tunggu Mi. Jangan dulu. Nah, ada itu kukirimkan di Word-nya. Ada itu. Salah kiri Kak Supiroto kiringan. Astagfirullah. Kadia kadia langsung kelihatan di situ anunya. Apa ini? Halo, Pak Idris? Ada Mi? Terbuka Mi? Tunggu dulu kelihatan. Ya, ada. Kita ada itu di Word ku kirimkan Ki. Oh iya. Iya. Oh itu saja nanti di sini. Iya. Baru saya kirim ke Kulato kalau mana ke Canva tuh. Itu kita kasih masuk di Canva, jadi kita kerja mau dulu nanti siapa tuh tidak sempat Kak kudung kerja. Iya. Oh iya. Karena malam pasti sampai Kak. Tapi kalau coba-coba mau tuh. Tapi kalau lebih amannya kita kerja. Nanti tidak selesai.
Mudah-mudahan besok siang ya, no. Diskusi itu bukan pagi, iya. Jadi kalau selesai kita kerja bisa kita kirim ke saya sama Bu Warnida untuk lihat-lihat Oh iya. linknya. Artinya kalau kurang nanti kita tambahkan. Iya, bisa gitu baca-baca Pak. Aku masuk naruh nange. Iya. Oh iya. Kalau misalnya pulang maka nanti malam salah bisa gitu. Baru kita coba-coba matoi baca itu yang tadi ku kirimkan Ki. Pak Idris tuh yang anunya kayak kerja kelompok Oh iya. Iya, kita jadikan acuan begitu modelnya. Oh iya. Di Canva. Bisa jadi itu. Bisa lah. Belajar. Nanti kalau minta fotoku untuk dipasang sama fotonya Bu Warnida gampang. Nanti saya kirimkan foto Bu Warnida di. Ini Bu Warnida, lainnya si Bu Warnida. Itu kalau masalah foto. Nah, bisa gitu kita ada. Itu makanya anu saja kirim. Maksudnya bisa disalin toh. Nanti bisa diedit. Bisa diedit. Jadi nanti kita mau ya kasih masuk foto tak. Sama nama. Tidak, Warnida bikin mukanya. Saya isinya. Bikin apanya? Bu Warnida bikin sampulnya depan. Oh, bisa ji. Kalau pulang nanti malam, salah. Iya. Yang penting maksudnya link yang bisa diedit Pak. Yang penting isinya dulu. Iya, isinya paling penting. Baru nanti kita salin linknya untuk kita bisa edit bersama. Iya. Oh iya. Tadi itu yang sampai di mana kita tadi yang di keteladanan menjadi teladan, kesadaran diri, manajemen diri di sini masuk disiplin waktu di. Oh iya. Ada pula di sini kedisiplinan, manajemen diri. Kalau kesadaran sosial, menghargai orang lain. Oh iya. Kesadaran sosial. Itu poin-poin kesadaran diri itu, manajemen diri itu kedisiplinan. Kesadaran sosial itu menghargai pendapat orang lain. Ada juga di sini menerapkan 5S di kesadaran sosial Iya. Kesadaran sosial. Iya. Kalau manajemen diri, aslinya disiplin, meminta dan memberi maaf. Manajemen diri itu kan terkait emosi tak? Bagaimana kita kontrol emosi tak? Kesadaran sosial tadi menghargai pendapat orang lain, kemudian menunjukkan empati. Kesadaran sosial itu? Iya. Menunjukkan empati. Kalau keterampilan berelasi. Tunggu Bu. Tapi Bu kerja telepon Bu. Oke.
Lu, nih, kalau tunggu dulu. Halo. Ya. Kalau keterampilan relasi berarti hubungan keterampilan relasi itu misalnya ikut lihat di situ yang keaktifan, aktif dalam kegiatan di sekolah. Oke. Menjalin hubungan yang baik dengan semua warga sekolah, dengan salah satunya yaitu mengikuti semua, aktif mengikuti kegiatan di sekolah. Kemudian terakhir pengambilan keputusan bertanggung jawab. Ya. Apa itu? Bertanggung jawab artinya senang. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Melaksanakan tugas dan peran yang diberikan dengan penuh rasa tanggung jawab. Iya. Melaksanakan atau peran. Jojo angkat telepon. Iya. Melaksanakan. Nih, halo. Iya. Ya, lanjut. Oke. Sorry. Jadi selesai nih kapan aja? Jadi Midi sampai Midi tadi yang terakhir apa tadi itu yang pengambilan keputusan dan bertanggung jawab. Iya, itu tadi yang maksudnya melaksanakan apa? Melaksanakan tugas dan peran yang diberikan. Begitu tuh. Iya. Baru tetap itu yang siapa yang terlibat, kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, warga sekolah. Iya, warga sekolah, warga sekolah kan, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, siswa, dan tentu semua masuk kalau di situ. Untuk kesadaran sosial. Kesadaran sosial, tunggu dulu.
Kesadaran sosial tadi itu yang seperti menghargai pendapat orang lain. Kemudian menunjukkan empati. Ya. Kalau kesadaran diri tadi, kesadaran diri tadi itu seperti apa lagi? Apa ikhlas, jujur, begitu-begitu. Kalau kesadaran diri kapan? Kesadaran diri. Kalau sini kesadaran itu lihat tahu kembali. Mana kita balik. Kesadaran diri. Oh, di sini menunjukkan integritas dan kejujuran. Ya, cocok jujur ya. Ya, integritas dan kejujuran. Dan kejujuran. Ya, ini tuh gimana menunjukkan integritas dan kejujuran. Iya, dari tabel itu. Cocok Mi. Ya, kan kita ambil juga dari situ, dari patokan tak yang itu. Ya. Integritas. Ya. Mesti terjaman nih mah tuh kita bisa tabel Insalah kubersih di sini Kak Sapo. Karena mungkin jam 8:30 itu karena biasanya jam 8 baru pulang dari masjid. Iya. Kalau saya mungkin jam 10-an sampai Kak di rumah nanti. Ibu Warni udah pasti lebih-lebih karena mungkin sampai maghrib di sana di Maros. Insya Allah. Nanti kita kirim Mami tuh link link Canva-nya untuk yang bisa diedit biar bisa kita tambahkan ini yang sedikit di depan di awal-awal apa-apa biar kita sama-sama edit. Iya. Iya. Oke toh. Artinya saya dulu tulis di Word. Kita konsen di isinya. Ya kok ya saya fokus dulu di isinya di Word tuh saya ketik dulu. Baru kita pindahkan ke Canva. Baru saya share sama kita. Iya. Itu nanti Canva desainnya kita nggak bagi untuk bisa diedit biar bisa. Bagi link yang bisa diedit. Iya, nanti jadi saya tanya kita isi nanti tabel 31 dan tabel 32 tuh. Oh iya, siap komandan. Komandan ini. Tidak. Ini tuh sih kena ganti-gantian. Sini gini ke pun karena goreng kalau tidak misalnya lagi berhalangan. Iya. Baru ini kan kerja sama Jeki. Iya. Nggak tahu besok bisa jika siapa tahu Bapak misalnya mau kalau misalnya Bapak mau sebelum Jumatan pagi-pagi tuh karena Jumat besok. Iya. Mudah-mudahan selesai setelah Jumat besok. Ya, kalau misalnya setelah sholat Jumat jam 1 kapan bisa. Iya, Pak. Karena masuk ke panitia di sekolah panitia. Sama Jeki, saya bagian penerimaan KJ, saya bagian pendaftaran. Pembantu banyak orang. Bagian pendaftaran. Giliran saya besok piket. Selalu kan sebenarnya saya disuruh ke sekolah Bu, cuma izin kayaknya 2 hari karena aku antar tante ke Makassar. Jadi izin 2 hari. Senin sampai Rabu saya di sekolah aku kemarin Bu yang PPDB. Mana saya pengembaliannya nanti, maksudnya disuruh semua kalau disuruh semua siswa baru ke sekolah tanggal 2 hari Senin, tanggal berapa itu? Tanggal 2 hari Selasa ya? Hari Selasa untuk tes apa? Tes awak, tes diagnostik. Iya, hari Selasa tanggal 2. Iya, disuruh semua ke sekolah itu. Pakai HP karena dia HP yang anak pakai nasionalnya HP. Iya, disuruh semua anak-anak bawa semua HP tak. Yang karena saya tanya teman-temanku di sekolah. Iya, kalau ada yang mendaftar online semua anak-anak sekarang pakai link. Kalau aku suruh bilang kasih kembali formulir, tak tanya nih kalau kembali bawa HP tanggal 2, bawa tanggal 2 baru begitu. Iya. Jadi harus di sekolah tanggal 2. Iya. Mudah-mudahan lihat kegiatan lihat jadwal. Iya. Tapi kan kegiatan tak siang-siang semua. Iya. Kayak ini. Iya, enggak ada jam pagi memang. Tapi kan terakhir kapan itu modul 2.2 minggu depan lagi, minggu berikutnya masuk lagi 2.3. Artinya sudah 50% perjalanan. Ya, sudah 5 terlampaui. Ini sudah modul ke-6 ceritanya dari 10 modul.
Iya. Oh, berarti ya cocok. Kan 4 modul 1, kemudian 3 modul 2. Iya. Nah, kita sudah di modul 2.2 nih, sudah di modul ke-6 Miki ceritanya ini. Iya, modul 6 Miki. Modul 2 di anak ke-6. Iya. Iya. Kita sudah di tangga ke-6, menuju kan kita 10 tangga istilahnya. Kita sudah di tangga ke-6. 10 tangga. Mudah-mudahan kita selamat. Amin, sehat-sehat. Kenapa udah di mana ini? Nedapi lah tuh 10 tangga. Amin. Sampai di titik akhir. Jarang saya lihat, kalau saya itu jarang saya lihat itu jadwal. Apa dulu komite? Woi, gimana? Belum saya selesai anuku kasusnya Bapak Eling. Wah, endoi makanya kasusnya Bapak Eling. 5 kasus itu. Atau orang ngasa diminta kasusnya Bapak Eling 5 kasusnya. Kurutuni lo jama kasusnya Pak Eling ya rutun ni rolo. Kubetul ka jama di Makassar karena tante kan periksanya hari Selasa. Iya. Jadi ku kerja itu waktu malam Rabu. Kerja itu malam Rabu. Jadi kemarin itu tidak ada aktivitas. Baru sampai saya di kasus 3 kalau tidak salah kasusnya Bapak Eling. Selesai misalnya Bu sampai di kasus 5. Karena aku bilang sudah tidak ngemeto, dia meto harus selesai sampai kasus 5 itu tuh malam pokoknya. Ukur komitmen maka dan engkar kayak nuku tuh di Makassar ya. Ayo ketemuan, tidak bisa ketemuan, ada tugasku. Saya kemarin malam jam 2:30 selesai. Malam Rabu, ya malam Rabu juga saya kerja. 2:30 baru tidur. Malam Rabu saya kerja, kasusnya Pak Eling. Nah komen muka Ibu Hasna maka dah Pak Eling berkasus kita yang acara jalan keluarnya. Penasami. Makanya kalau nama buka mak mulia satu si Bu Marta, nah kalau mau buka saya diminta kasusnya Bapak Eling. Makanya nasa kasusnya Bapak Eling. Boleh nadi belum apa sih le? Ibu Hasna sayang komen kak itu bilang, "Wey, kenapa Pak Eling?" Nangka. Jadi lagi 15 menit ini. Baru kita kembali ke utama. Main board, iya. Iya. Tadi ini board tadi ku buka di LMS. Ku buka ruang kolaborasi baru ku salin linknya itu ku share sama teman-teman bilang mana link board 1, mana link board 2. Ada di LMS yang ku salin itu baru ku share Tapi itu saja pakai akun biasa, jangan akun belajar. Anda mau masuk akun belajar. Jadi nanti kita ke Guru Merdeka tuh nih, yang kita ajar di kelas di Pancalota, Terlimpo. Saya belum bisa kelas 9. Baru kelas 8 nanti nih. Saya dikasih kelas 9, kelas 9. Jadi saya masih K13 kelas 9-ku. Saya kelas kecuali 7 dan 8 sudah kurikulum Merdeka. 7 kan sudah Mi. Iya, 8 nanti. Ya kelas 8 nanti ya, baru mulai kelas 8. Kelas 9 dikasih Kak. Kukira serentak Mi semua ini belum PD serentak. Serentak maksudnya tetap bertahap. Beda. Dia bilang kan kalau Kapseko bilang Pak itu nanti tahun ajaran kan serentak nih kurikulum Merdeka. Jadi 8-9 juga bilang tidak baru kelas 8 kelas 9 belum tahun depan berjenjang beda. Kukira seragam itu ternyata ya begitu. Saya juga baru mulai ini kelas 8. Ya dari awal belajar gitu lagi semangat. Ini saya tidak bilangi adekku tuh kenapa tidak ke Gramet beli buku bilang Kak. Masih pakai buku tahun lalu Kak. Tahun lalu kan beli karena masih kelas 9 dikasih Kak. Belum Pak kurikulum Merdeka. Masih K13 jadi masih itu bukuku. Rame. Kak bisa jadi kampung beli buku online. Tokopedia tuh. Nah, ada Miki di tempatnya. Kenapa kita lagi mau beli online? Ada Miki di tempatnya dia. Kasih dong.
Kena panas. Enggak nyala kipas. Tunggu dulu ke kipasku. Iya, iya. Ya, Pak. Jadi tumi tadi deh, kita Iya, iya. isi Oh iya, tabelnya. insyaallah. Iya. Kita kasih Artinya saya ketik, baru saya kasih masuk di Canva, baru kita tinjau kembali siapa tadi yang mau diperbaiki atau mau ditambah. Ya, nanti mau tambahkan nanti seperti apa itu pembelajaran PSE. Kemudian 5 apa lagi? Yang pembagiannya yang 5 itu, yang kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, membangun relasi sama pengambilan keputusan bertanggung jawab, baru masuk lagi ke tabel-tabel itu. Bila mau karo tadi, ndak di rumah kapan ini di luar nida, kenapa? Ndak pakai HP juga dia. Joka. Juga sih. Kuliahmu tadi status tak bilang apa lagi sama apakah? Jadi untuk nanti di deskripsi dikasih penjelasan singkat sedikit pengantar toh, tidak langsung ke intinya. Ya, boleh seperti apa itu PSE toh? Misalnya tadi kan berdoa, berarti di situ kayak kayak ada pengantarnya tuh, bermasuk doa misalnya berdoa yang sebelum di yang di kesadaran diri pada tabel 31. Tidak masuk ya di skenario penerapan, deskripsi kata pembelajarannya. Iya, masuk di misalnya pada bagian kesadaran diri tadi kan berdoa, misalnya berdoa sebelum dan sudah pembelajaran, baru kita kasih di kolom berikutnya di deskripsinya dikasih kayak kalimat untuk untuk mewujudkan kegiatan berdoa misalnya toh. Bisa kita lihat di situ di contoh yang kirimkan kita tadi. Oh iya. Ada di situ berdoa sebelum sudah pembelajaran, mengarahkan siswa untuk memimpin doa. Ayo siapa yang memimpin doa? Misalnya, ketua kelas silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Gitu kalimatnya. Iya. Ada contoh kalimatnya. Karena di situ lihat deskripsi kegiatan pembelajaran, apa yang dilakukan dan dikatakan oleh guru ada di situ. Oh iya. Pada deskripsi kegiatannya. Tadi bentuk implementasinya ada di situ yang integrasi apa? Kita baca-baca mui. Tepat pasti kalau kita baca-baca itu. Artinya nanti saya kerja, nanti saya kerja bisa ya nanti saya disitu berpikir. Iya, kita buka-buka itu, kita baca-baca dan kita tahu itu. Iya, insyaallah. Diskusi kalau lagi 7 menit ya. Jadi untuk teman-teman lagi 7 menit ya, baru kita kembali ke bor utama.
Oke. Lagi 7 menit. Oh ya, RP Asma Sapa. Oh ya, macam-macam. Dia pernah memakai sini kok. Oh, GR ini. Oh, kan Ibu Marta. Ayo. Bagaimana Bu? Warnida, Ibu ini ada mau disampaikan atau masuk di baru utama? Karena lagi 5 menit ini, deh. Oke, saya di baru utama nih. Oh ya. Jadi di baru utama Mbak ini. aja juga maci imurku. ayo lo lagi. Keluar kak dulu dari mainboard baru masuk kak lagi, tunggu sebentar. Oh iya. Disuruh kita kembali ke rumah. Ya kan, masuk di baru utama Bu, karena waktu lagi 5 menit ini. Oh ya, dimasuk ke Iya loh. lampu. Iya. Lebih ke utama karena tinggal nanti kita lapor saya. Iya. Iya Pak, iya. Kasih. Terima kasih Bu Marta, belum masih ya. Asnida. Bagaimana kelompok 1? Sudah selesai? Pak Ama, kelompok 2, Ibu Erpina, Ibu Asnidar, Ibu Asna. Bagaimana Bu Asnidar? Sudah siap ya? Kelompok 3, Ibu Kurni, bagaimana Bu? Jadi jam 4 nanti ya, jadi tepat nanti pukul 16 atau jam 4 kita lanjutkan materi. Setiap nanti kelompok akan menyampaikan atau merevisikan tugasnya. Kita boleh nanti dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Jadi nanti jam 4 baru kita mulai. Ya Bapak Ibu silakan masuk di main room 3 menit Pak. lebih awal. Ya. Jadi lagi 2 menit ya. Ini apa dulu?
Di rumah datang disapu selama rumah. Jadi Bapak Ibu yang di bor silakan masuk ya. Ya Pak.